Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksikan potensi cuaca ekstrim terjadi saat mudik Lebaran. Dan cuaca ekstrim ini berpeluang terjadi di sejumlah wilayah pada rentang tanggal 15 hingga 21 April 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi cuaca ekstrim berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di tanah air pada masa mudik Lebaran tahun ini. BMKG juga mengimbau kepada para pemudik terutama yang menggunakan transportasi darat atau kendaraan pribadi untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian selama melakukan perjalanan mudik. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati meminta masyarakat yang ingin mudik Lebaran mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat dan sangat lebat di 6 wilayah selama periode 15 hingga 21 April 2023. Wilayah tersebut yakni Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua. BMKG juga menyiagakan posko nasional dan daerah untuk memantau kondisi cuaca terkini. Selain itu, BMKG menyiagakan 190 stasiun yang dilengkapi dengan 40 radar cuaca di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan informasi cuaca yang lebih akurat bagi masyarakat, terutama para pemudik Lebaran. Sementara itu, Kementerian Perhubungan telah memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran tahun ini mencapai 123,8 juta orang. Jumlah tersebut melonjak jika dibandingkan mudik Lebaran tahun 2022 yang sebesar 85,5 juta orang. Dan apabila prediksi tersebut benar, maka jumlah pemudik pada Lebaran tahun 2023 akan menjadi rekor tertinggi dibandingkan mudik pada Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Sebab setara dengan 46% jumlah penduduk Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, berikutnya kita akan cermati potensi dari cuaca ekstrim di masa mudik dan juga balik Lebaran tahun 2023 itu di wilayah mana saja dan periodenya kapan saja. Ya, datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Periode 15 sampai dengan 21 April 2023 ada beberapa daerah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Ada Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan juga Papua. Sementara kalau kita lihat periode 22 sampai dengan 28 April, ada wilayah Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Lantas bagaimana dengan periode berikutnya ini pada saat arus balik Lebaran tentunya 29 April sampai dengan 5 Mei 2023, potensi cuaca ekstrim berpeluang terjadi di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan juga Papua. Dan berikutnya kita akan cermati jenis-jenis dari cuaca ekstrim yang biasa terjadi di Indonesia itu apa saja. Yang pertama ada hujan lebat, kemudian hujan disertai angin kencang, kilat dan atau petir. Kemudian angin kencang, angin puting beliung, kemudian hujan es, jarak pandang mendatar yang ekstrim, suhu udara ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta siklon tropis. Dan selanjutnya kita akan sampaikan pelaksanaan dari mudik dan balik Lebaran tahun 2023 itu. Puncaknya prediksi H-1 21 April 2023 dan ini meningkat sejak H-3 atau 19 April 2023 berarti pada saat libur Lebaran dimulai. Kemudian untuk puncak arus baliknya terjadi H+2 25 April 2023 dan masih terus berlanjut hingga kurang lebih H+3 26 April 2023. Itu dia untuk mudik dan balik Lebaran. Selanjutnya prediksi dari daerah tujuan mudik Lebaran di tahun ini mana saja. Ya, mendominasi wilayah Jawa Tengah 32,7 juta orang begitu ya yang menjadi tujuan mudik Lebaran tahun ini. Kemudian Jawa Timur 24,6 juta orang, Jawa Barat 20,7 juta orang, Jabodetabek 8,1 juta orang dan Yogyakarta 5,9 juta orang. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini BMKG prediksi cuaca ekstrim terjadi saat mudik Lebaran sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Dwi Korita Karnawati. Beliau adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Selamat pagi Ibu Dwi Korita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bu Dwi. Terima kasih, semoga Bapak juga sehat.
Baik, selalu. terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Update terlebih dahulu nih Bu Dwi Korita terkait dengan kondisi cuaca di Indonesia saat ini, terutama di bulan Ramadan ini, seperti apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini? Baik, jadi secara umum saat ini Indonesia sedang mulai memasuki musim kemarau. Oke, Artinya di bulan April ini merupakan masa transisi antara musim hujan ke musim kemarau. Dan biasanya itu sering ditandai dengan kejadian ekstrim tapi dalam durasi yang singkat. Misalnya angin kencang, puting beliung ataupun hujan lebat hingga sangat lebat, namun dalam durasi yang relatif singkat. Nah, kemudian untuk kondisi atmosfer di wilayah Indonesia pada pertengahan hingga akhir Ramadan 1444 Hijriah akan cenderung makin kering sehingga potensi pembentukan awan hujan secara umum tidak signifikan di awal Ramadan. Namun sekali lagi, meski demikian, potensi hujan intensitas hingga sedang dan lebat dapat disertai kilat petir masih berpotensi terjadi di wilayah Sumatera bagian utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi bagian tengah dan selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Demikian. nah tadi Anda katakan memang cuaca ekstrim yang terjadi ini dalam durasi yang intensitas tidak terlalu lama begitu, dan bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya yang dimaksud dengan cuaca ekstrim itu yang seperti apa sih, dan apa yang perlu diwaspadai dengan potensi terjadinya cuaca ekstrim ini? Ya, jadi cuaca ekstrim itu adalah kejadian cuaca yang tidak normal, Oke, tidak lazim, yang dapat mengakibatkan kerugian, terutama keselamatan jiwa dan harta. baik. Lalu kriterianya bagaimana? Untuk hujan, dikatakan hujan ekstrim bila mencapai 50 mm dalam 1 jam atau 150 mm dalam 1 hari, 24 jam. Nah, untuk kecepatan angin ini apabila angin itu mencapai kecepatan minimal 20 knots. Itu dikatakan ekstrim. Kemudian juga untuk arus itu apabila arus yang ada di laut itu mencapai kecepatan 1,2 meter per detik. Itu minimal, jadi bisa lebih. Oke, Nah, kemudian kalau gelombang ekstrim itu tergantung kondisi. Jadi kalau misalnya untuk berenang dan sebagainya, lebih dari lebih dari 1,5 meter aja itu sudah membahayakan. Tetapi untuk kapal-kapal besar itu belum apa-apa. Jadi kalau gelombang misalnya untuk kapal-kapal besar itu apabila lebih dari 4 meter ya, tapi kapal-kapal kecil lebih dari 2 meter. Jadi demikian kurang lebihnya. oke. Dan kalau kita lihat dari faktor pemicunya, apakah memang terjadi karena di masa transisi saja pergantian musim tadi dari musim hujan ke kemarau begitu, atau ada faktor lain yang memicu terjadinya perubahan cuaca menjadi kategori ekstrim tadi? Ya, kalau yang terkait dengan pergantian musim itu karena terjadinya transisi perubahan angin arah angin yang melintasi Indonesia. Oke, Jadi musim hujan itu angin dari arah Asia, dari relatif utara barat laut. Nah, sekarang mulai transisi angin dari arah selatan tenggara, angin timur gitu ya, tergantung wilayah Indonesianya di mana. Nah, jadi itu memang karena adanya perubahan atau pembelokan angin. Nah, namun yang lain itu bisa juga dipicu adanya aktivitas fisik atau dinamika atmosfer yang memburuk atau menjadi ekstrim sesuai dengan skala meteorologi. Seperti di puncak musim hujan saat monsun Asia signifikan berpengaruh di sebagian wilayah Indonesia. Jadi misalnya tiba-tiba ada seruak udara dingin dari arah Asia atau Tibet, oke, atau tiba-tiba ada badai tropis dari arah samudra
India, Ya. sebelah barat Indonesia, atau dari arah Laut Arafura, atau dari arah Samudra Pasifik. Jadi ada beberapa hal demikian. Baik, BMKG juga sudah memprediksikan beberapa rentang waktu yang perlu dicermati bagi para pemudik begitu, karena disampaikan juga ini musim mudik Lebaran ada potensi terjadinya cuaca ekstrim. Baik, Ibu Dwi, kita akan lanjutkan kembali. Kalau bicara mengenai perkiraan dari BMKG sendiri begitu, jenis-jenis dari cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi nanti itu apa saja? Karena kan tadi juga sudah disampaikan ada beberapa jenis cuaca ekstrim yang biasa terjadi di Indonesia, Ibu Dwi. Silakan. Ya. Jadi yang pertama adalah hujan dengan intensitas sedang Oke. hingga lebat, bahkan bisa sangat lebat, disertai angin kencang ataupun kilat petir. Bisa juga terjadi hujan es. Oke. Ini beberapa kali terjadi, kemudian puting beliung. Selain itu juga peningkatan ketinggian gelombang, terutama di Laut Jawa, di Selat Sunda, Selat Bali, Selat Lombok, perairan Nusa Tenggara, dan pesisir selatan Jawa. Oke. Ini ketinggian gelombang diprediksi bisa mencapai lebih dari 3 meter, bahkan ada yang mencapai 3,5 meter atau 4 meter. Itu di selatan ini Jawa ya, terutama itu. Dan juga kecepatan arus. Oke. Saat ini kemarin kami mengecek terakhir di Selat Sunda, itu sudah mencapai 1,2 meter, bahkan kadang 1,5 meter per detik. Oke. Itu. Jadi semacam itu. Iya, iya. Demikian. Berarti dan itu masuk dalam kriteria arus yang masuk kategori ekstrim juga ya, Bu Dwi? Ekstrim, iya, Oke. ekstrim, ya. Jadi arusnya kuat, Oke. bahkan sangat kuat, ya. Tadi sudah disampaikan juga periodenya 15 sampai dengan 21 April ada 6 wilayah juga yang berpotensi, Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan juga Papua. Sementara 22 sampai dengan 28 April Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. 29 April sampai dengan 5 Mei 2023 itu di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Nah, berarti ini potensi-potensi terjadinya cuaca ekstrim yang perlu dicermati bagi pengelola entah itu transportasi darat, laut, dan udara ya Bu? Betul, namun juga perlu dipahami, yang kami sampaikan itu adalah perakiraan. Ya. Perakiraan yang dilakukan kurang lebih seminggu lebih sebelum hari H. Oke. Nah, jadi sampai mendekati waktu itu sangat mungkin terjadi perubahan atau dinamika. Itu. Jadi poinnya adalah tetap harus terus memonitor perkembangan. Oke. Karena tiba-tiba kalau seperti kejadian ada badai tropis ya, Iya. itu bisa mempengaruhi apa yang sudah diperkirakan. Karena saat memperkirakan saat itu misalnya belum terjadi badai tropis, tapi kemudian seminggu kemudian terjadi badai tropis. Nah, ini bisa mengubah yang sudah diperkirakan. Sehingga poinnya adalah mohon terus tetap memonitor informasi perkembangan cuaca melalui aplikasi Info BMKG di mobile phone, atau melalui sosial media BMKG, atau melalui laman BMKG. Jadi kami terus mengupdate, dan kejadian peringatan dini itu bisa terdeteksi kurang lebih 3 hari hingga 3 jam sebelum kejadian. Nah, ini juga mohon terus memantau informasi tersebut. Oke, berarti memang masih bergerak dinamis terkait dengan potensi terjadinya cuaca ekstrim. Tapi yang perlu dilakukan bagi para pemudik ini apa? Mengingat Kementerian Perhubungan juga memperkirakan jumlah pemudik tahun ini 123 juta orang begitu yang akan melakukan bepergian ataupun perjalanan baik menggunakan transportasi darat, laut, dan udara, Ibu Dwi. Betul. Jadi bagi para pemudik sekali lagi nomor 1 agar kita mudik dengan aman, nyaman, dan berkesan. Ini mohon maaf saya selalu mengulang-ulang, terus pantau kondisi perkembangan cuaca. Maksudnya apa? Kita bisa menyesuaikan diri.
karena kejadian ekstrim itu sebetulnya tidak mendadak. Hmm. Sebetulnya sudah diinformasikan paling tidak 3 jam Hmm. sebelumnya. Nah, jadi semoga kalau tahu, oh kira-kira nanti pukul sekian akan terjadi angin kencang, Ya. hujan lebat, bisa mungkin lewat jalur yang lain. Karena levelnya tuh sampai kecamatan. Oke. Jadi Ya. kecamatan, bukan kota ya. Misalnya DKI Jakarta itu di kecamatan mana yang akan ekstrim, itu bisa tahu. Tidak seluruh DKI Jakarta. Oke. Atau di pantai mana. Kalau akan berenang, itu misalnya di pantai selatan Jawa, ini hati-hati. April itu fase gelombang tinggi. Hmm. Sehingga mohon, ya kalau ingin berenang, hindarilah di pantai itu yang gelombangnya tinggi. Biasanya sudah ada peringatan, Oke. informasi kami masuk ke polisi air. Itu Juga untuk pelayaran, informasi kami masuk ke local port service atau ke Syah Bandar, baik. ke pengelola penyeberangan, pengelola pelabuhan. Demikian. Oke. Jadi memonitor itu. Kemudian dia. kita menyesuaikan. Ya, karena itu tidak bisa dicegah. Kalau gelombang tinggi, arus kuat, itu kita harus mengalah gitu. Jangan Iya. memodifikasi agar gelombangnya tidak tinggi. Itu saat ini udah terlambat gitu. Oke, yang perlu Demikian. dicermati tadi ya, peringatan bisa dilakukan 3 hari ataupun maksimal 3 jam sebelum kejadian. 3 Ini jam yang perlu sebelum. dicermati dan Ya. seperti apa koordinasinya antara instansi terkait, kemudian bagaimana penyebarluasan informasi cuaca ini bisa segera tersampaikan juga ke masyarakat. Baik, Ibu Dwi, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai tataran koordinasi dan bagaimana tadi arus informasi perubahan cuaca menuju cuaca ekstrim ini yang juga bisa segera tersampaikan kepada masyarakat dan antisipasi-antisipasi yang perlu dipersiapkan juga kan butuh waktu dan ini seperti apa mekanismenya, Bu? Baik, jadi untuk bisa mendeteksi dini dari cuaca yang bergejala ekstrim, jadi belum ekstrim menuju ekstrim, Oke. kami sebetulnya memasang lebih dari 40 radar di seluruh wilayah Indonesia dan di setiap penyeberangan di Selat Sunda, Selat Bali, dan di selat lainnya itu kami memasang radar maritim, terutama Selat Sunda, Selat Bali, Selat Lombok itu. Nah, untuk itu informasinya kami kirim by system, secara sistem ini masuk ke pengamat, pengawas di misalnya di pelabuhan, itu berarti Kementerian Perhubungan, di pelabuhan-pelabuhan, di Syah Bandar, kemudian juga di BPBD. BPBD itu bukan tentang gelombang, tapi lebih tentang cuaca untuk publik ya. Baik. Jadi BPBD itu berarti pemerintah daerah menerima informasi itu juga ke posko-posko lebaran ini. Jadi ke kepolisian ada command center atau crisis center, informasi itu masuk digital ya, secara sistem. Jadi dengan kepolisian, kemudian juga dengan pihak-pihak terkait lainnya, juga dengan media. Karena informasi ini juga kami sebarkan ke media dan juga ke publik langsung. Ke publik langsung yaitu di genggaman tangan, di handphone, dan juga di itu online, mohon maaf, di sosial media ataupun di laman BMKG. Demikian. Dan bicara mengenai posko-posko yang dimiliki BMKG dan disebar begitu pada saat musim mudik lebaran dan balik lebaran ini difokuskan di daerah mana saja? Apakah untuk yang transportasi darat atau juga menyasar kepada pelabuhan dan juga bandara? Seluruhnya, karena tanggung jawab BMKG itu untuk antisipasi cuaca atau peringatan dini cuaca baik di darat, itu yaitu di perjalanan darat, kemudian di pelabuhan, di penyerbangan, dan di bandara. Jadi kami ada poskonya di situ semua, di bandara-bandara, di pelabuhan-pelabuhan, kemudian juga di posko di setiap provinsi dengan pemerintah daerah setempat dan juga dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian. Baik, untuk angkutan transportasi tadi di laut maupun darat dan juga udara, Pak, apabila memang ada informasi potensi terjadinya cuaca ekstrim, apakah keputusan untuk mereka memberangkatkan atau menunda dan sebagainya tetap diserahkan kepada pihak terkait begitu ya, Bu?
Betul sekali. Jadi kami bertanggung jawab memberikan informasi tetapi tidak berwenang untuk melarang atau mengharuskan. Oke. Itu otoritas sudah ada khusus ya. Misalnya kalau di pelabuhan misalnya Syah Bandar, Ya, seperti itu. Kalau di bandara penerbangan itu di tower pengawas ya, baik. di sana. Nah, kalau di darat itu ya misalnya tadi BPBD ya atau polisi ya, itu kami bekerja sama Oke. untuk itu ada SOP-nya. Hmm. Nah, terkait dengan cuaca ekstrim ini juga berpotensi terjadi saat arus balik nanti, Bu Dwi, kira-kira? Bisa terjadi. Menurut prediksi kami, terutama di penyeberangan atau yang terkait dengan gelombang itu. Oke. Jadi misalnya di selat atau di pantai itu. Nah, kalau di darat masih ada kemungkinan terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat. Nah, di beberapa wilayah yang tadi disebutkan ya, Oke. di beberapa wilayah itu ya. Namun ya berita baiknya, insya Allah tidak separah saat mudik Nataru. Oh. Karena waktu itu bulan Desember itu puncak musim hujan. Sekarang ini kan sudah mulai akhir musim hujan, awal kemarau. Oh. Jadi insya Allah untuk tentang Ya. cuaca yang terkait hujan, insya Allah meskipun potensi ekstrim ada, tetapi tidak separah saat mudik Nataru. Demikian. Oke. Tantangan untuk menghadapi musim mudik Lebaran tahun ini, penyebar luasan informasi cuaca dan lain-lain, apakah lebih ringan karena kita sudah belajar pengalaman dari beberapa tahun terakhir ini, Bu Dwi? Dari segi cuacanya relatif, segi cuacanya ya relatif lebih ringan, kecuali untuk penyeberangan dan di pantai ya. Oke. Karena bulan April itu justru saat gelombang tinggi harus kuat ya. Tapi kalau di darat relatif lebih ringan. Namun yang kondisi cuaca itu atau yang lebih ringan ini karena pemudiknya jumlahnya lompat jauh lebih banyak Iya. sampai 123,8 juta. Betul. Itu meskipun potensinya lebih kecil, tapi karena jumlah manusianya lebih banyak, jadi resikonya tidak dapat kami abaikan. Jadi kami tetap siaga. Iya. Meskipun ya kalau orang cuaca bilang ini lebih ringan gitu ya. Oke. Tapi begitu terjadi ekstrim, meskipun hanya sekejap, seketika, itu sudah bisa meruntuhkan longsor di gunung ya. Oke. Dan pemudiknya kalau banyak kan itu menjadi lebih berisiko. Yes, Jadi bagi betul. kami akhirnya ya saya perintahkan siaga sama saja gitu. Oh, Demikian. oke. Berarti siap siaga 24 jam begitu ya untuk menghadapi musim Iya, harus. mudik dan balik juga Iya. tahun ini. Oke, himbauan yang bisa disampaikan BMKG dalam menghadapi musim mudik Lebaran yang akan dimulai nanti libur 19 April meskipun sudah ada beberapa yang nyicil ini melakukan perjalanan pada pekan ini dan juga pekan depan, Bu. Iya. Iya. Jadi ini sekali lagi mohon tidak bosan-bosan, biasakan, budayakan selalu mengecek, memonitor informasi cuaca dan biasakan mau beradaptasi, menyesuaikan. Yang saya paling khawatir itu yang berenang di pantai. Oke. Terus terang aja, karena ini gelombangnya kan sedang tinggi ya, pantai selatan Jawa. Iya. Itu kan kalau orang berlibur itu lihat air gelombang itu kan ini bergairah pengen ini. Iya. Nah, itu yang saya yang paling khawatir. Mohon maaf. Jadi hati-hati untuk yang berenang di pantai, untuk penyeberangan terutama kapal kecil ya. Oke. Karena arusnya juga kuat, tidak hanya gelombangnya. Meskipun gelombang tidak begitu tinggi, arus di bawah ini kemarin saya cek itu kuat itu dan memang prediksinya April itu memang kondisinya kuat seperti itu. Oke. Demikian. Itu dia berarti memang yang untuk perlintasan jalur laut dan pinggir pantai mungkin yang perlu diwaspadai terjadinya perubahan cuaca ekstrim Iya. gitu ya, Bu Dwi. Iya, Oke. iya. Kami koordinasi dengan polisi air dan Bapak Polisi khusus face to face kami koordinasi. Mohon Oke. dibantu mengingatkan jangan boleh nekat begitu. Saya sampai begitu. Oke, itu Terima dia. kasih. Pemirsa, informasi yang luar biasa yang tadi perlu ditekankan adalah memang kita harus terus mengupdate
kondisi dari cuaca yang terjadi pada saat kita ingin melakukan perjalanan mudik lebaran dan juga balik, karena perubahan tadi bisa dilakukan selama 3 hari sebelum kejadian, bahkan 3 jam kejadian, tapi kita yang pasti adalah rajin mengecek dan tetap waspada begitu ya Bu Dwi, yang harus dilakukan Betul, oleh betul. pemudik. Baik, Ibu Dwi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa. Tentu menjadi insight yang sangat luar biasa dalam menghadapi musim mudik dan balik lebaran tahun ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Terima Bu Dwi. kasih.